Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula, teman-teman. Di kolom komentar begitu banyak ya, begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana menghitung FCR ya. Masih banyak teman-teman yang belum paham, atau saya juga belum paham, atau yang lain juga belum paham. Tapi dari sini saya juga belajar menentukan FCR ya, menentukan FCR. Kita tidak bisa menentukan FCR, tetapi ada di dalam video kali ini kita akan bahas apa itu FCR dan bagaimana bisa mendapatkan FCR yang bagus dan bagaimana mendapatkan FCR yang jelek ya. Itu nanti ada beberapa sebab dan termasuk apa itu FCR ya. Teman-teman, sahabat lele pemula, ini kita ngambil videonya sambil ngevlog ya, karena memang posisinya saya gimana ya, kalau mau duduk kok kurang begitu lah, lebih baik begini aja, lele ya. Jadi teman-teman, FCR itu bahasa Inggris ya, sebetulnya bahasa gampangnya adalah rasio perbandingan pakan dan daging, itu ya intinya ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah feed conversion ratio. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pakan dalam budidaya ikan. Tentunya saya kan di sini kan iwak ya, ikan ya. Jadi termasuk ayam juga ada FCR-nya. Jadi menentukan perbandingan pakan dan pertemuan daging dalam budidaya peternakan. Mau ikan, mau ayam, mau unggas, ataupun hewan-hewan yang berbentuk kaki empat, ada FCR-nya sendiri-sendiri ya. Termasuk yang saya bahas kali ini adalah FCR dari lele. Dan rumusnya, bagaimana bang rumusnya? Rumusnya teman-teman bisa jumlah pakan yang diberikan, yaitu jumlah pakan yang kita berikan seperti ini. Jumlah pakannya berapa yang kita berikan ya. Kemudian dibagi jumlah biomasa ikan di akhir panen. Jadi kalau misalnya rasionya, misalnya kita kasih makan untuk pakannya, kita habis dari 200 ekor contohnya ya, 200 kilo. Kemudian daging itu kita timbang di akhir penjualan, kita mendapatkan gampangannya di 100 kilo. Berarti itu FCR-nya adalah 200 pakan dibagi 2. 200 pakan dibagi daging maksudnya ya, mohon maaf. 200 pakan dibagi daging. Dagingnya berapa? Dapat 100, berarti ketemunya 2. Berarti per 2 kilo pakan mendapatkan 1 kilo daging. Itu FCR. Nah, kalau misalnya mendapatkan FCR 1:1, 1:1 seperti apa, Bang? Misalnya 200 kilo pakan, kemudian mendapatkan dagingnya 200 kilo. Berarti itu namanya 200 dibagi 200, ketemunya 1. Berarti per 1 kilonya pakan mendapatkan 1 kilo daging. Nah, untuk mendapatkan yang sesuai dengan keinginan berapa bang? Yang paling minim ya kita nggak rugi dan untungnya itu masih ada untungnya, yaitu 1:1. Istilah kasarnya itu teman-teman jual pur berupa daging lah gitu ya. Jual pur berupa daging lele gitu ya. Jadi kita kasihkan makan ke lele, kita jual dagingnya. Jadi masih ada untungnya lah di situ. Jadi FCR-nya kalau 1:1. Nah, teman-teman bisa mendapatkan FCR 1:1 itu ada beberapa sebab. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kita bisa mendapatkan FCR 1:1 itu apa sih gitu. Yang pertama, kualitas pakan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan pakan high profit ya, yang sudah terkenal FCR-nya 1:1, insya Allah bisa. Jadi kalau habis 1 kintal pakan untuk 1000 ekor lele, menggunakan 100 kilo pakan atau 1 kintal pakan, insya Allah kalau tidak ada kematian ekstrim, dapatnya ya 100 kilo daging. Itu FCR perbandingan 1:1. Jadi kualitas pakan yang menentukan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat FCR 1:1, maka pakannya kalau saya menggunakan high profit dari Pokpan ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan pakan yang lain, silahkan dicari referensinya. Kalau saya menggunakan high profit, ada menggunakan juga kadang apa itu Sri Dewi Sri atau apa itu ya. Oke, itu kualitas pakannya. Jadi kalau misalnya menggunakan kepala ayam itu perbandingannya 3:1. Jadi 3 kintal daging daging giling
pelet, daging giling ayam, kepala ayam itu kalau dikasih makan ke ikan itu 3 kilo daging mendapatkan 1 kilo daging lele. Seperti itu ya kalau FCR itu. Jadi ada beberapa faktornya. Kalau FCR itu jelas teman-teman, bahwa CR itu adalah perbandingan pemberian pakan ketemu daging. Ya, kemudian yang mempengaruhi kedua dari beberapa faktor yang mempengaruhi FCR itu bagus adalah jumlah pakan. Jadi kalau jumlah pakan itu ya sesuai dengan kebutuhan daripada ikan. Contoh ikan lele pada saat umur 1 bulan itu kebutuhannya misalnya di 3000 ekor itu 2 kilo dalam sehari, ya sudah berarti pemberian pakan pagi itu 1 kilo, sorenya 1 kilo. Jadi jangan berlebihan. Kalau berlebihan kita boros di pakan, tidak jadi daging. Maksudnya efisiensi pakan seperti itu ya. Jadi itu yang mempengaruhi, dua hal yang mempengaruhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, nanti yang bisa mempengaruhi FCR adalah kualitas air. Contoh ketika air kita itu butek ya, seperti ini. Ini jangan sampai seperti ini. Ini butek. Ini kebanyakan makan berarti. Butek seperti ini, dia juga akan mempengaruhi kualitas ikannya. Jadi agak stres. Kalau ikannya sehat, lancep, gerakannya itu agresif, insya Allah pakan itu bisa terserap secara maksimal menjadi daging. Itu yang ketiga yang bisa mempengaruhi FCR. Jadi yang pertama tadi adalah kualitas pakannya sendiri, menggunakan pakan yang pabrikan. Kalau FCR yang paling bagus ya saya menggunakan Hiprofit. Kemudian yang kedua adalah pemberian pakan yang efektif, jangan sampai ada pembuangan. Jadi udah terlalu kenyang itu juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus lele itu. Jadi yang maunya yang sedang-sedang. Kemudian yang ketiga, kualitas airnya harus terjaga. Jadi kualitas airnya minimal dia tidak bau ya, tidak bau dan bisa di standar lah ya gitu ya. Kemudian yang keempat yang bisa menunjang FCR-nya teman-teman bisa 1:1 atau 8:1. 8:1 itu 8 on pakan ikan menjadi 1 kilo daging, itu bisa tergantung dari sistem kita budidayanya. Contoh kalau menggunakan sistem konvensional itu sudah jelas 1:1. Yang sistem yang paling bagus lagi adalah sistem menggunakan aerator atau bioflok, itu bagus. Itu bisa berbandingan 8:1/2. 8 on banding 1,2 kilo daging. Jadi kalau 8 on pakan bisa mendapatkan 1,2 kilo daging. Itu kalau menggunakan sistem bioflok ya. Kalau sistem kocor itu perbandingannya 1:1. Tapi perbedaannya adalah bisa tebar padat. Gitu ya. Dengan sistem konvensional tadi. Konvensional tadi bisa mendapatkan 1:1 tapi dia sesuai dengan kubikasi. Kalau 3 kubik ya minimal kita tebar maksimalnya udah 1000 ekor dalam 3 kubik tempatnya. Kubikasi airnya ini ya. Jadi itu teman-teman. Itu tentang apa itu FCR dan kemudian apa yang mempengaruhi FCR bisa bagus atau endaknya tergantung 4 indikasi tadi. Yang pertama adalah pakannya harus yang bagus. Yang kedua adalah manajemen pemberian pakan, jangan sampai berlebihan. Yang ketiga adalah airnya bagus. Terus yang keempat yang menunjang adalah sistemnya, mau sistem konvensional, sistem GWS, sistem RWS, atau sistem kocor, atau sistem menggunakan bioflok. Itu tergantung dari teman-teman mau milih mana. Kalau kocor bisa mendapatkan rasio 1:1, yaitu 1 kilo daging, 1 kilo pakan bisa mendapatkan insya Allah 1 kilo daging dengan sistem kocor, tapi dia bisa tebar padat. Kalau konvensional, yaitu dengan RWS atau RGS, RWS sama Green Water System GWS ya, yang pakai air hijau konvensional yang biasa itu bisa mendapatkan 1:1 dengan tapi dia tidak bisa tebar padat. Kemudian menggunakan sistem bioflok, dia bisa mendapatkan 8:1/2 tapi dengan beberapa kerepotan yang ada. Dia harus membuat vlognya dulu, harus menggunakan aerator, harus airnya juga bagus ya dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman banyak belajar, banyak berbudidaya, banyak dengar dari orang, pengalaman dari orang. Insya Allah dari mendengar tadi insya Allah kita juga bisa punya pengalaman yang bagus, bisa punya pengalaman yang bisa untuk kita terapkan dalam budidaya apapun itu, mau lele, mau unggas, mau
sapi, mau kambing, sama aja ya. Semua harus ada ilmunya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa memberikan edukasi apa itu FCR dan apa yang bisa menunjang tentang FCR. Ada 4 tadi. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe video ini apabila memang dirasa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sukses lele pemula. Assalamualaikum. Yo.